Ini yang record Bu Endah sama Pak Lukman ini. Ya kan tinggal diklik aja kan yang recording itu kan. Udah Ya, tuh. ada tulisan record itu. Udah, Bu. Nanti pilih ada yang komputer. Nah, itu diklik yang itunya. Tadi yang merecord Pak Lukman sama Ibu. Iya, saya cuma backup aja, mau ada yang Iya, backup. Mbok gagal, Bu. Terima kasih Pak Lukman. Soalnya Pak Faisal pesen, Bu, kalau ini rekod selalu ada, jadi menghindari kalau kita sampai nggak ada Iya. backup. Jadi nanti kalau misalkan ini kan harus ada cadangannya, jangan mengandalkan satu. Iya. Ya. Ya, untuk antisipasi aja, Bu. Demi keselamatan bersama, Bu. Bagus inilah. Materi hari ini apa ya, Bu Ketua? Kita melanjutkan, Pak. Kalau hari ini sih harusnya masih yang 2.3 kemarin, Bu. Tapi kan kita udah selesai presentasi. Jadi hari ini kita tinggal upload tugas. Jadi hari ini kita untuk yang besok, Bu, seperti itu. Syukur-syukur sudah ada yang buat. Tapi kalau enggak ya hari ini ngobrol sambil buat seperti biasa, Bu. Itu yang Terus yang RP. bareng-bareng ya. Yang Iya. RP. Persiapan mau ke ini ke apa namanya? PPL. LK 2.4 karena besok kita hari Kamis kan sudah PPL, Ibu. Bu Ketua, kalau Iya. 2.4 itu kan dari RPP ya, DRP. Iya. Oke, sikap. Iya. Mungkin ya kita ke RP dulu mungkin ya. Iya, mungkin. Pak Jaja sudah siap dengan RP-nya? Sudah, Pak Jaja sudah. Pak Jaja sudah, Bu. Iya, katanya Pak Jaja itu mau jadi role modelnya saya, Pak. Bukan Pak Panji sama Pak satunya Pak Evi. Pak Panji bisa Yang aja. bola voli pokoknya ya. Oke, Iya, siap. siap, Bu. Ada Pak Panji bola voli udah pinter, Bu. Ibu, saya sambil menanyakan sesuatu boleh ya, Bu ya? Iya, silakan. Oke, saya kan kemarin mengambil materinya kan passing bawah sama passing atas. Cuma kan kebetulan kami untuk lapangannya kan memang tidak kondusif, Ibu. Tidak ada lapangannya seperti itu. Karena memang Maaf Bu Keksi. baru gimana? Halo. Itu Iya, Pak siapa? Pugu sedang di mana ya? Pak Pugu. Pak Pugu, halo Pak Pugu. Ini sedang menunggu pergantian jam, Pak. Oh, baik. Tapi nanti apa namanya video yang tampil di kaminya mohon ya Pak ya, duduknya yang tetap terlihat sopan Oh, siap, Pak. dan lain Mohon maaf, sebagainya Pak. Pak ya. Nggih, Karena nggih. tadi kelihatan kaki Bapak berada di atas Pak. Siap, Pak. Ini Ya. mencari tempat duduk ini, Pak. Oke, baik Pak Pugu, lanjutkan. Iya, mohon untuk teman-teman yang lain karena kita memang sudah mengikuti PPG ya, sesuai dari awal kan untuk PPG harus tetap kita utamakan ya, walaupun kita punya tugas mengajar dan yang lainnya ya tolong kondusifkan seperti itu. Pak Puku mohon maaf ya, duduknya yang rapi seperti itu dan yang lain juga. Kalau yang mau off cam ya izin dulu ke Ibu dosen begitu Ibu Endah seperti itu. Ya tinggal berapa hari sih? 1, 2, 3 kan habis itu kita PPL. Begitu ya Bu Endah. Tadi apa? Lanjut gini Bu Endah. Jadi yang saya tanyakan, saya kan di sini untuk materinya passing bawah dan passing atas bola voli. Apabila tidak menggunakan lapangan voli yang sesungguhnya tidak apa-apa Bu. Oke, Bu Keksi, mungkin kalau misalkan di sekolah Ibu tidak ada, ya, silakan dikondisikan saja. Yang penting materi itu tersampaikan, ya, nanti untuk Bu Keksi ujian bisa terlaksana gitu ya. Silakan aja, nanti bisa dikondisikan aja itu, Mas. Oke. Jadi saya kan tadi ini Bu,
bertukar pikiran dengan teman saya sesama guru di SMK Telkom. Jadi untuk pengambilan video kan kita bermasalah kan terutama masalah suara seperti itu, Bu. Jadi nanti saya disolusikan untuk teman bagaimana Bu Kesi kalau untuk yang kita pemberian materinya nanti kita lakukan di aula ya, jadi enggak kelas lagi kayak dulu ya Bu, jadi kita di aula, tapi nanti ketika sudah kita memang betul-betul butuh lapangan volinya untuk gamenya baru kita masuk ke GOR seperti itu, karena di GOR itu ketika pengambilan suara itu saya coba kemarin Bu enggak jelas Bu, karena memang GOR-nya kan besar dan dengung, di situ kan banyak banget yang olahraga di situ. Di situ ada SMP, ada kampus ITT, karena GOR-nya kami adalah GOR bersama Ibu. Jadi untuk suara kayaknya sepertinya tidak kondusif. Jadi rencananya saya akan melakukan pembelajaran awal, langkah awalnya di aula dengan latihan teknik passing atas dan passing bawah. Nanti untuk ke pola permainannya saya pindahkan ke GOR. Seperti itu tidak apa-apa, Bu? Kalau seperti itu, kalau dari saya tidak apa-apa. Mungkin Pak Agis ada masukan, karena kalau kondisinya di sekolah Bu Keksi tidak ada lapangan, ya bisa di indoor juga ya. Kalau memang di indoor itu memang memadai, jadi tidak sampai terjadi nantinya kerusakan atau apa gitu karena dengan bola volinya itu gitu ya. Kalau memang gornya memadai, jadi bukan ruangan yang ruangan kecil gitu. Seperti itu kalau dari saya. Mungkin Pak Agis ada masukan untuk Bu Keksi, solusinya seperti apa kalau tidak ada lapangan? Baik, Bu dosen, Bu Endah. Apa suara saya terdengar, Bu Keksi? Terdengar, Pak. Jelas banget Pak Agis. Baik, kalau untuk PPL itu kita berbagi pengalaman. Sebetulnya kan PPL ini juga menentukan. Kemudian juga ini kan dianggap sebagai latihan menuju kita kepada UKIN nanti Bapak Ibu pembuatan video. Nah, biasanya kita itu boleh mencari area-area atau lapangan yang terdekat di area sekolah. Atau kalau misalkan tadi ada GOR, ya itu sangat luar biasa sekali, Bu. Ya, itu bisa dikondisikan dan bisa digunakan. Ya, yang terpenting tadi apa yang disampaikan Ibu Endah, betul, jangan sampai mengurangi nanti pada aktivitas pelaksanaan dari proses pembelajaran tersebut. Ya, kalau sekiranya GOR-nya memang memadai, ya itu justru lebih bagus ketika proses pembelajaran di GOR itu tidak ada alasan lagi untuk anak-anak visinya panas dan lain sebagainya. Ya, Bu Keksi, mantap ini kalau sudah ada GOR-nya. Yes, siapa? Cuma itu tadi kalau di GOR itu memang kebetulan kan memang yang menggunakan banyak. Jadi kemungkinan untuk di suara itu terganggu sekali seperti itu, Pak. Di sound-nya loh. Kemarin pas kami sudah menggunakan apa namanya ini? Clip on. Clip on, tapi kemarin waktu di aula juga masih sedikit terganggu masalah suara seperti itu, Pak. Jadi pikir saya nanti teknik passingnya kita lakukan di Berarti aula. kelemahannya kemarin di suara ya. Suara. Jadi pikir saya ini Pak, jadi saya hasil sharing dengan teman satu kantor. Bu Gesi, kalau kita ngambil nanti untuk teknik latihan passingnya kita ambil fokus di aula. Tapi nanti ketika misal kita aplikasinya di games, di permainannya, baru kita di GOR seperti itu. Emang Bu Kesi nggak punya lapangan sekolah? Enggak punya, paving semua, udah jadi tempat parkir semua. Harus cuma ada lapangan bola voli satu. Iya, ada tapi di dalam GOR. Oh ya nggak apa-apa. Oh di GOR. Dan itu maksud saya ketika teknik passingnya kita latihannya di aula. Nanti kalau kita butuh untuk yang itu baru ke GOR seperti itu. Karena kalau Jadi full di gini GOR, loh, Pak Jaja, kendalanya Bu Keksi itu suara gitu. Jadi
pemberian materinya mau di aula, tapi nanti gamesnya di GOR katanya. Iya. Seperti itu. Ini kalau untuk Ya, permainan tidak jadi masalah, Bu. mungkin bisa dimodifikasi kan, dibikin tiang atau tali untuk permainan gamenya seperti itu bisa mungkin Ya. di dalam sekolah juga kita Di bikin dalam aula itu ya. Iya, di iya. aula dikasih Maksud saya seperti itu ya. aja, daripada ini kan sekarang kelas ini kan Pindah-pindah permainan. gitu. Permainan bola mungkin menggunakan passing bawah passing atas aja kan, tidak ada cemek, tidak Pak, ada untuk apa yang lain, hanya cemek passing bawah Iya. passing atas paling Iya. gitu ya. Ya, jadi rencana saya itu seperti itu. Jadi kebetulan kan di aula juga tersedia Infokus. Jadi sekalian saya nanti untuk penayangan video sekalian di aula seperti itu. Jadi saya nggak menggunakan kelas. Kalau PPL yang kemarin kan saya menggunakan kelas tuh, Bu. Nah, ini sekarang saya setting, saya mau menggunakan aula dan GOR seperti itu, Bu. Boleh aja Bu Keksi, silakan, itu mah dikondisikan saja. Siap. Yang penting aman, suaranya aman. Suaranya. Ya. Termasuk kemarin kan Pokoknya- berpikir 2 kali 45 menit juga lumayan, Bu. Akhirnya kemarin saya kan menambah dari cuma passing bawah plus passing atas karena takut waktunya selama 2 jam itu boring anak-anaknya seperti Iya. itu. Karena ini di siklus 2 ada penambahan waktunya ya. Kalau kemarin kan di siklus 1 berapa tuh, 35 ya? Kemarin kita buat videonya 50, Ibu. 40. Oh, 40 ya, ini ditambahkan. Iya, jadi ya silakan aja Bu Keksi masalah itu. Nanti kalau misalkan suara, kayaknya kalau yang bagian IT itu bisa deh mengedit suara jadi supaya jernih gitu ya. Oke. Coba aja tanya, apalagi di sekolah Bu Keksi kan SMK tuh mungkin Iya. ada yang bagian IT-nya Ya, siap, Bu. gitu ya. Kalau saya kurang paham sih yang gitu. Cuma saya juga suka nyuruh gitu kalau misalkan pembuatan video gitu. Kalau misalkan mau upload video di YouTube tentang line dance gitu ya. Itu saya juga suka menyuruh anak-anak teknik biasanya. Siap, Bu. Mahasiswa teknik gitu kalau di kampus. Ya hasilnya alhamdulillah bagus. Edit videonya, edit suaranya dan lain-lain gitu. Gitulah sih. Jadi Agis, mau boleh ya. sharing dong Pak Agis. Ada lagi Bu Keksi yang mau Kalau ditanyakan? saya sih sementara dari itu Bu, masalah teknis pengambilannya aja sih. Kalau yang lain sedang direncanakan, Bu. Sedang dipikir, direncanakan selama 3 hari ini buat persiapan. Insya Allah minggu depan ya sudah mulai tag video di hari nanti, janjian dulu Bu sama anak-anak, Bu. Soalnya Mantap. Bu iya. Keksi sudah terschedule ya, jadi nanti tepat waktu. Oke. Soalnya juga di sini kan harus, misal kalau saya misalkan jadi pakai GOR, otomatis saya harus calling dong SMP sama ITT, jangan pakai GOR dulu, di booking seperti Nah, itu. seperti itu. Misalkan di booking dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Iya, biar koordinasi dulu. Termasuk juga yang ngambil video kan juga butuh. Nggak mungkin saya ngambil video kan, Bu, pasti ada bantuan dari teman kan, seperti itu. Ya supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi memang harus ada kerjasama lah gitu ya. Yang saya Siap. alami juga kalau dalam pembuatan video, yaitu saya suka nyuruh anak-anak teknik gitu ya. Kalau untuk video pembelajaran dan lain-lain supaya hasilnya bagus. Seperti itu. Dan itu Bu Enda, saya berusaha mencari itu bola. Kemarin kan memang saran dari Ibu, dari teman-teman juga memasukkan modifikasinya nggak cuma di sarana, nggak cuma di lapangannya aja, mungkin bisa ditambahkan dengan bola. Ya saya berusaha mencari bolanya. Nanti kalau dapet ya saya pakai kayak gitu. Tapi kalau enggak Jadi, ya modifikasinya tidak hanya prasarananya tapi Iya. sarananya juga ya. iya, jadi nanti saya coba mencari, Bu. Masih ada waktu kan, kurang lebih sampai Sabtu kan bisa cari. Iya, semangat pokoknya Bu Keksi ya. Siap, terima kasih. Ya, hasil Soalnya kemarin aja di siklus 1 kelompok ini pada bilang aduh gugup kalau di video dan lain-lain, tapi hasilnya
Udah bagus tuh. Oke, siap. Cuma agak sedikit-sedikit kekurangan mah itu wajar gitu ya dalam Hmm. proses pembuatan video pertama kali gitu. Apalagi Hmm. sekarang siklus 2 mungkin ada pengalaman kemarin di siklus 1, mudah-mudahan sekarang lebih baik, lebih bagus lagi hasilnya Oke, siap. gitu. Terus satu lagi Bu Enda dan Pak Agis, kalau di opening tetap menyanyikan lagu kebangsaan, kemarin kan sarannya kata Bu Sri kan mau berkurang waktunya kalau pakai nyanyi seperti itu. Itu Ya. gimana? Di besok tetap pakai atau enggak? Kalau menurut saya sih pakai Bu untuk dapat ininya apa P5-nya seperti itu. Pakai aja kalau menurut saya, pakai aja soalnya memang itu untuk pembelajaran P5-nya kan ya. Kita Iya. di kurikulum merdekanya. Pakai aja. Hmm. Oke. Biar wawasan kebangsaan tertanam kuat di hati siswa seperti itu ya Bu. Iya. Plus Tapi untuk lama-lama. kalau diedit Jadi nggak lumayan dihapus waktunya. tuh, Bu Desi. Iya, itu kan lumayan Bu. Saya punya 2 lagu Bu. Nggak Lagu banyak-banyak, satu aja. satu aja. Kami punya lagu kebanggaan Bu. Mars Telkom itu boleh dinyanyikan ya Bu. Kalau ini apa salah satu aja, Oh, nanti salah itu satu habis aja. waktunya. Oh iya siap, ya Desi, wis. Ya. Desi. Ini kalau lagu kebangsaan, ntar pada saat gitu pengeditan itu tidak boleh dipotong. Diedit. Iya. Iya, Tadi ya, take down, nggak bisa iya. dikirim. Siap Makanya kemarin kan juga gitu. Indonesia Rayanya kan full kan masih cukup. Kan cuma 3 menit. barangkali ini lupa. Apalagi kalau sekarang kalau misalkan mau ditambahkan itu Bu Keksi banyak banget waktu yang terbuang. Enggak maksudnya waktu yang 2 kali 45 menit itu loh Bu. Ingat loh, pendahuluan itu hanya 15 menit, antara 10-15 menit. Oh iya. Iya siap. Iya ini harus mikir banget ini Pak Agis. Bahasan kita tahu 2 kali 45 langsung down kok Pak. Saya juga langsung, aduh ini kemarin cuma 40 menit. Harus 2 kali Dibanyakin di lipat. prakteknya aja, Bu. Kira-kira variasi Jangan Don, contoh Bu Keksi, Iya. jangan di Don. bawah. Oh, siap. Kalau nanti Bu Keksi Don, nanti dipindahin kampusnya ya Bu Keksi ya. Di kampus yang lain itu di satu siklusnya itu 2 kali PPL loh, minimal. Harus 2 RPP. Ya. Kalau di Unsil ini termasuk ringan ya Pak Agis Wih, ya. Bu, ringan sekali Bu. Tinggal Ringan ini sekali. mahasiswanya aja nih Iya. yang menikmati, kemudian betul-betul mengikuti alur PPG. Saya di Gorontalo itu ketika PPL sit in iya, dosen dan guru pamongnya sit in. Kemudian harus merecord full video 2 kali 45 menit. Kemudian juga bikin yang editing sama. 2 kali Makanya 45 PPL di menit 2 ya. siklus itu. Iya, 2 kali 45 menit. Terus tambah Lama. jadi kami itu Bu bikin video itu jadi 5 kali. 2 kali siklus 1, 2 kali siklus 2, kemudian 1 kali UKIN. Oh iya. Ini Pak, untuk UKIN Di itu berarti Unsil, kita nanti tinggal buat video bagaimana lagi. kita membuat sesuatu hal yang maksimal. Ya karena tidak akan ada perjuangan yang sia-sia, saya yakin. Ya betul. Berarti nanti di UKIN kita membuat video lagi Pak Agis. Nanti Untuk saya UKIN, kurang tahu nanti kebijakan dari kampus untuk UKIN bagaimana di Unsil. Kalau saya bagaimana Bu? Kalau UKIN sebelumnya itu yang disiapkan apa Brenda. sih Pak? Bu Enda, boleh ini izin sedikit berbagi pengalaman tentang UKIN? Boleh, silakan. Untuk masukan gitu bagus untuk Saya juga lihat kan Pak Pak Agis. Jadi Agis Bapak pengalaman ya. Jadi di-share aja pengalaman Pak Agis supaya satu memotivasi para Bapak dan Ibu PPG kelompok ini. Jadi nanti untuk mempersiapkan supaya hasilnya juga maksimal gitu.
Ya, Biar lulus semua Pak Agis. tuh semuanya katanya Pak Agis. Siap. Amin, insya Allah. Saya yakin insya Allah ini Bapak-Bapak dan Ibu di kelompok ini, bahkan di yang lain juga sama, insya Allah eh, pasti lulus semua lah, insya Allah. Amin. Makanya saya menekankan bahwa kan ada dua aspek yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu terkait dengan kelulusan KMPPG ini. Ya, yang pertama UKIN. UKIN itu berkaitan dengan kampus. Pertama absensi Bapak Ibu, kemudian tugas-tugas unggahan, kemudian diskusi di LMS, kemudian pemenuhan di Vkon, lalu UKIN. Ya, UKIN di situ kan uji kinerja, ada portofolio ya. Bapak Ibu sekalian di situ akan mengupload RP ya, rancangan pembelajaran. Di situ rancangan pembelajaran otomatis isinya ada modul ajar, kemudian sumber ya, kemudian LKPD ya, bahan ajar. Di situ Bapak Ibu sekalian akan upload ya. Harus benar-benar sempurna di situ. Ya, maksudnya sempurna, apa yang diinginkan oleh kampus ya ikuti. Lalu yang kedua, Bapak Ibu mungkin pernah berprestasi di bidangnya masing-masing, seperti kita di olahraga pernah membimbing anak O2SN dan lain sebagainya. Itu sertifikatnya dikumpulkan, terutama yang ada jamnya. Bapak Ibu pernah ikut workshop, pelatihan dan lain sebagainya, itu persiapkan dari sekarang ya. Kemudian untuk pembuatan video, nah ini di video ini jangan sampai mengurangi nanti penilaian Bapak Ibu saat UKIN, karena video ini adalah salah satu penentu juga, hal yang wajib ya, karena ada yang sunnah, ada yang wajib di situ. Yang wajibnya itu seperti karya tulis ilmiah, atau misalkan Ibu sudah buat PTK nih ya. PTK biasanya di tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya. Kalau Bapak Ibu PPG di tahun ini 2023, berarti PTK-nya harus 2022, 2021, 2020. Atau misalkan pernah menerbitkan jurnal, atau pernah membuat informasi di koran dan lain sebagainya, itu disiapkan saja supaya nanti ketika masuk UKIN tidak kaget lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Itu wajib ya, karya tulis ilmiah itu. Kemudian yang kedua, pembuatan video pembelajaran itu wajib ya. Kemudian perangkat pembelajaran atau rancangan pembelajaran itu wajib. Kemudian karya inovasi ya, misalkan Bapak Ibu pernah membuat bahan pembelajaran atau modifikasi alat. Misalkan kalau saya kemarin itu saya pernah membuat modifikasi alat untuk permainan softball. Karena kan softball bola itu keras sekali. Ketika para peserta didik itu ketakutan, mana mungkin dia mau memukul atau menangkap. Nah, saya buat modifikasi waktu itu, bola tenis bekas, kemudian digulung dengan kain-kain bekas, lalu ditutup dengan plastik, lalu memakai perekat. Perekatnya boleh lakban. Nah, bulatannya disesuaikan dengan bola softball yang besar. Atau misalkan ada yang membuat cones, atau ada yang membuat hurdle dari paralon, itu modifikasi alat. Atau misalkan membuat karya inovasi, misalkan saat pandemi Bapak Ibu pernah membuat video untuk peserta didik, misalkan pada materi latihan kebugaran jasmani terkait dengan kecepatan, misalkan latihan kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Nah, di situ kan ada terkait dengan keterampilan, ada latihan kelincahan. Nah, di situ Bapak Ibu yang menjadi pelakunya. Dan di situ tertulis, kemudian disetujui oleh kepala sekolah. Ya. Nah,
itu sih sebetulnya gambaran-gambaran untuk nanti Bapak Ibu UKIN. Jadi persiapkan saja dari sekarang. Kalau misalkan sudah ada sertifikat-sertifikat, ya tinggal di-scan, disimpan. Ya, kalau mau nanti saya coba kirim sebagai perbandingan saja. Google Drive, saya akan kirim Google Drive apa saja yang harus dilengkapi karena nanti ada borangnya. Ya, ada borangnya dari kampus juga, kemudian juga ada informasi lanjutan terkait UKIN itu sendiri. Cuman yang pasti pada pertemuan kali ini kan kita lebih ke rancangan pembelajarannya Bapak Ibu ya. Penekanan dari saya mungkin selaku guru pamong, apa yang diinginkan kampus ya, khususnya di kampus kita di Universitas Siliwangi, silakan kita ikuti saja. Apakah Bapak Ibu juga sudah mendapatkan kan ya contoh yang waktu pertama kali di siklus 1 formatnya seperti apa yang diinginkan oleh kampus. Nah, itu yang menjadi penekanan pada pertemuan kali ini. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan pembuatan video. Nah, disinilah kita dibentuk Bapak Ibu sekalian menjadi guru yang profesional. Karena di awal juga kan di awal itu diidentifikasi masalah itu ada hubungan dengan orang tua ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada hubungan dengan siswa, hubungan dengan teman sejawat. Nah, disinilah sebagai guru profesional kita harus mampu berkomunikasi dengan baik. Seperti halnya kita akan melakukan PPL. Tadi seperti Bu Keksi, menggunakan GOR. Di GOR tersebut kadang banyak yang menggunakan, jadi suara tidak terdengar dengan jelas. Nah, disinilah peran kita sebagai guru profesional. Kita lakukan komunikasi dengan guru-guru yang lain atau kita lakukan komunikasi dengan pengguna-pengguna yang lain supaya saat kita melakukan PPL tersebut kita bisa maksimal. Misalkan kita akan menggunakan GOR tersebut, bagaimana misalkan saya izin menggunakan GOR tersebut khusus kelas saya dengan waktu 90 menit karena ini akan diupload. Kita komunikasikan saja. Kita juga komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian ketika melakukan wawancara ya. Ketika Bapak Ibu melakukan wawancara baik dengan kepala sekolah, baik dengan teman sejawat, itu salah satu contoh Bapak Ibu sekalian berkomunikasi dengan pihak terkait. Nah, ketika melakukan PPL pun sebetulnya kita bisa dikondisikan dengan para peserta didik. Maksudnya dikondisikan dengan para ya. Jadi peserta didik pun upload di YouTube dan lain sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, jangan takut. Kalau toh kita misalkan kita tidak bisa membuat video yang bagus, mungkin dari salah satu peserta didik kita ada yang mahir dalam pembuatan video tersebut, ya kita gunakan anak-anak tersebut, kita gunakan peserta didik tersebut. Dan ini pengalaman saya itu waktu melakukan perekaman video itu pure antara saya peserta didik yang video, peserta didik juga membantu edit antara suara kita dengan gerak mulut ya. Jadi itu di situ kita juga mencari bakat dan minat daripada peserta didik. Anak-anak itu senang sekali ya. Peserta didik itu senang ketika mereka diakui kemampuannya dan mereka dipergunakan kemampuannya oleh kita semua ya. Silakan, saya berharap itu di kelompok ini meskipun kemarin kan sudah di siklus 1 tadi juga kata Bu Endah sudah bagus-bagus di kelompok ini, apalagi sudah ada pengalaman di siklus yang pertama, jadi nggak usah ragu-ragu lagi karena saya yakin Bapak Ibu itu kan sudah mengajar lebih dari 5 tahun ini rata-rata ya. Nah, pengalaman mengajarnya sudah luar biasa, cuman memang ketika di shoot padahal dosen dan guru pamongnya tidak sit in loh.
Kalau saya dulu harus Zoom dulu. Dosennya sudah bilang dan guru pamongnya misalkan sudah oke, silakan boleh dimulai. Ya, baru saya mulai. Kalau Bapak Ibu kan bebas sekarang. Ibu Endahnya tidak sit in, saya tidak sit in. Jadi silahkan atur waktunya, komunikasikan dengan peserta didiknya, komunikasi juga dengan Wakasek sarana mungkin untuk mempersiapkan sarana dan prasarananya. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu melakukan PPL, satu sekolah itu minimal tahu bahwa Ibu itu sedang melakukan PPL dan ini untuk dipergunakan pada PPG dalam jabatan. Jadi ketika kita melakukan PPL tersebut seolah-olah kita tidak ada yang mengganggu, justru malah kita mendapatkan bantuan dan lain sebagainya dari teman sejawat. Mungkin itu berbagi pengalaman saya bersama Bapak dan Ibu. Jangan takut, jangan bimbang, apalagi dosennya ini. Aduh, saya sih nggak takut ini kalau dosennya kayak gini. Motivasinya justru bertambah kalau kalau dosennya kayak Bu En. Ya kalau Nah, mungkin itu Bapak Ibu Ya. sebagai pembuka. Kalau takut mah enggak, paling cuma lututnya agak goyang-goyang dikit gitu, sama mulutnya mau bicara gitu agak terbata-bata gitu kalau pas di shoot. Jadi artis dulu Pak Panji. Padahal kan Pak Panji sudah mahir dalam berbicara ini. Kalau jadi aktor Bapak Ibu, ini pengalaman dari Pak Agis yang luar biasa banget ya. Kalau saya dengar tadi gitu, ini untuk masukan Bapak Ibu juga mempersiapkan, mungkin tidak jauh beda dengan yang nanti di Unsil gitu ya. Kalau saya lihat yang di Unsil ini tidak ribet seperti yang Pak Agis waktu PPK di Gorontalo gitu ya. Yang kayak tadi kan pembuatan video harusnya sit in, kalau di Unsil nggak usah. Jadi itu bebas, Ibu mau kapan waktunya. Terus apalagi kalau dosen dan guru pamongnya sit in, itu akan lebih grogi nantinya. Tidak juga sudah grogi ya, tapi nggak kelihatan kok di video kemarin, benar bagus-bagus, cuma itu aja jadi dari suara mungkin ya lebih bersih lagi lah gitu. Nah, itu pengalaman Pak Agis yang luar biasa, dicatat sama Bapak dan Ibu untuk bekal nanti persiapan UKIM seperti apa, dipersiapkan. Mungkin yang ada kegiatan atau sering mengikuti pelatihan, workshop gitu ya, di luar jam mengajar, dipersiapkan sertifikat-sertifikatnya. Jangan sampai nanti mendadak. Nanti pas waktunya kita mau UKIM, portofolio kita sudah siap. Begitu. Bu, Ya. mau nanya Bu Endah. Ya. Mengenai sertifikat tadi itu, kalau saya kan ada sertifikat untuk pengabdian di masyarakat kayak gitu, itu bisa kepake nggak ya Bu ya? Nggak ada jamnya? Nah, kalau bisa yang ada jamnya. Ya betul Pak Agis ya. Harus ada jamnya, paling tidak 32 jam kalau nggak salah. Betul. Ya. Betul, Bu. Ya. Terus Bapak kan biasa suka workshop di sekolah ya, Pak ya? Suka Sebentar, ada Pak workshop, Agis biasanya mau workshop tanya, kurikulum Pak Agis mau 2012. tanya, untuk yang ada jamnya itu harus 32 Iya, Bu. jam minimal ya? 32 jam atau Enggak juga bisa sih, Bu. 16? Kalau boleh saja, Bu. Yang terpenting ada jamnya. Oh, Itu lebih bagus. Cuman kalau misalkan jamnya sedikit, berarti sertifikatnya harus lebih banyak. nah gitu mungkin. Iya, kalau yang 32 mungkin agak longgar, kita tidak usah banyak-banyak sertifikat juga mungkin ya Pak Agis ya, kalau yang 32 jam. Iya, betul. Itu sama Tapi biasanya juga kalau nanti juga dengan kampus ada ketentuan, ada ini ya. Izin masuk Iya, Bu. Ibu, Bapak. Oke. Untuk sertifikat sih, kalau kita sih kalau sebelum COVID saking banyaknya sertifikat Bu, tapi 2 tahun terakhir ini yakin nggak cuma saya deh, mesti sedikit banget sertifikatnya.
banget sih. Betul apa enggak? Kalau saya mau sertifikat tuh kayak penatar SKJ, saya pernah jadi penatar di Kabupaten Purbalingga 2 periode SKJ 2000 yang kita bisa dulu 2 kali 2012 sama yang 17 kemarin. Tapi sejak COVID sampai sekarang belum ada, Bu. Itu Ya. bagaimana itu? Eh, Kayaknya nggak cuma saya, semuanya juga ini. Pak Agis mau tanya Pak Agis, kalau sertifikat jadi perwasitan itu bisa kepake nggak? Biasanya Sekelas dibagi bapak. Yang perwasitan. Satu-satu Pak Jaja, saya dijawab dulu. Nanti baru Pak Jaja. Jangan rebutan. Tenang. Pak Jajang ngopi, Pak Jajang. Itu. Jangan nangis Pak Jaja. Semangat. Jaja mengalah demi Mengalah Ibu untuk Ketua perempuan Iya. satu-satunya Iya. nih. Mengalah Pak Jaja. Iya itu ada expirednya nggak Bu? Nah itu kan tadi kata Pak Agis berapa tahun itunya apa kalau misalkan 3 untuk UKI tahun, Bu. 3 3 tahun. tahun ke belakang. Berarti kalau ini 2020 Bu Keksi. Ya nangis Bu nggak punya. Lisensi instruktur yoga apa ya kepake? Kenapa ya kok Nah, harus sebentar, mau apa? tanya nih, saya juga ke Pak Agis. Pak Agis, yang kalau untuk PPG gitu kayak kalau pelatihan instruktur yoga gitu bisa nggak dipakai? Kalau ada jamnya bisa, Bu. Apalagi kan ada tingkatannya itu. Tingkatannya itu biasanya tingkatan sekolah, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional biasanya sertifikat itu kan. Nah, Bu Keksi, kemarin waktu bulan apa ya? Saya tuh bulan Oktober kemarin baru melaksanakan pelatihan instruktur tingkat dasar line dance Sepriangan Timur. Kalau di sini, kemarin saya baru mengadakan itu jumlah jamnya 16. Saya bikin 16 jam gitu. Nah, itu juga banyak sih dari Cilacap ada yang ikut bahkan di luar Priangan Timur itu kemarin. Jadi yang tadinya niatnya Priangan Timur malah jadi open kemarin saking membludaknya gitu. Tapi nggak sampai Banyumas Bu. Kalau sampai Banyumas saya pasti ikut. Nantilah Kalau ada saya lagi. perlebar lagi untuk pelatihan instruktur line dance-nya. Soalnya sekarang lagi mendalami line dance selain aerobik itu. Jadi kalau untuk pelatihan paling 3 tahun terakhir ini paling Bapak Ibu adanya paling di itu ya Bapak Ibu. Kurikulum paling IHT kurikulum itu. Mohon izin Iya, Bu. itu Apa, masuk, asal Bu. ada jamnya IHT nggak? itu masuk, Bu. Ya lumayan IHT lah itu ada masuk. berarti. Mohon izin Itu Pak berapa Agis. jam tuh Bu Keksi? Tanya. Itu loh Bu, ikut PFM ya. PMM Iya. kepake saya udah punya sih sertifikatnya Nah. tapi baru berapa? Nah, pakai itu bisa kayak. Oh, Bisa lumayan lah Pak ya. Agis. Bisa Kalau nggak tuh, Pak Agis? SK masuk nggak ya Pak Agis? SK kepengurusan tuh. misalkan seperti itu. Ada gini, ya. Kan tadi saya lupa, ada pengabdian terhadap masyarakat. Jadi di pengabdian itu biasanya ada SK-SK. Misalkan Bapak pernah jadi ketua Karang Taruna tingkat desa, kecamatan, kabupaten, atau misalkan Bapak menjadi pengurus KONI, ya, PSSI, PBPSI, atau dan lain sebagainya. Itu kan ada SK-nya. Itu juga dipergunakan. Pengabdian di situ ada itunya, di borangnya. Ya, kemudian eskul itu pengabdian maksudnya. Jadi panitia PPDB, panitia PAT, atau PAS, itu pengabdian maksudnya. Oke, izin masuk Bu Enda dan Pak Agis. Kembali ke materi hari ini ya, katanya Pak Agis kan tadi fokus di kegiatan hari ini dulu. Untuk yang persiapan UKIN nanti sambil jalan nih Bapak Ibu. Untuk agenda hari ini kan sekarang pertemuan ke-38 G. Jadi hari ini tuh kita ada yang pertama adalah diskusi dan penguatan di Zoom ini kita pembuatan rencana, G. Nanti yang kedua kita di ruang kolaborasi kita diskus di situ. Jadi untuk
menghemat waktu di sini kita mending tampilkan ini Bu Endah. Dari kami ada beberapa yang sudah membuat RP ya. Kebetulan untuk nanti PPL-nya kan kami terpecah kelompok lagi Bu, dari 10 yang berada di kelompoknya Bu Endah itu cuma 7. Nanti yang 3 itu bakalan pindah ke Pak Sani. Nanti ada Pak Evi, ada Pak Herviana, ada Pak Gusali. Jadi alangkah lebih baiknya, kemarin kan di siklus 1 ada perbedaan nih masalah RP antara dosen yang satu dengan yang lain berbeda. Jadi alangkah baiknya semisal kami menampilkan beberapa yang di sini yang mungkin nanti sampai cukup habisnya hari ini berapa ya kita coba tampilkan. Jadi nanti kita coba tampilkan RP di sini. Nanti kira-kira nanti tanggapan dari Bu Endah dan Pak Agis bagaimana? Terutama ini yang mau pindah dosen Bu, yang mau pindah dosen kan ada Pak Evi, Pak Herviana sama Siap, Bu. Gozali. Siap, Ya, Bu. ini yang mau tampil mereka dulu. Jadi mereka persiapan untuk pindah karena katanya Pak Sani ketat banget katanya. Jadi ini kami tampilkan dulu yang 3 ini biar persiapan ya Bu. Kalau kami sih masih bersama Bu Endah lah ya, bimbingan intens seperti itu. Lah ini kami coba munculkan Berarti dulu. kayak kemarin siklus 1 ya, Bu Keksi ya. Betul, Jadi betul. Pak Evi, Nggih. Herviana dan Pak Gozali tidak sama kita ya. Nggih, kalau kita kan sudah terbiasa dengan Ibu dan kita sudah ya sedikit banyak ya paham lah ya seperti itu. Nah, ini mohon izin untuk Pak Evi dan Pak Herviana serta Pak Gozali untuk menampilkan RP-nya terlebih dahulu, Bu. Nanti baru kita yang lain seperti itu. Ya, mungkin ini diawali dari yang siap dulu antara Pak Evi dan Pak Herviana. Mungkin Pak Gozali sambil Siap, Bu. membuat ya Pak Gozali seperti itu. Bagaimana siap. teman-teman yang lain ini kita kasih kesempatan dulu untuk Pak Evi dan Pak Herviana, nggih? Mangga, Bu. Siap. Oke. Itu menurut saya usulan Bu Keksi bagus ya, seperti itu. Boleh untuk yang mau pindah mungkin ya. Jadi nggak mau pindah Bu, betah di sini Bu, tapi kena wajib pindah nanti. Ntar ditarik lagi. Iya. Seperti Untung itu. bukan Bu Keksi yang pindah ya. Oke. Kalau saya pindah Pak Panji sama Pak Jaja nangis Bu. Udah bestie banget Bu. Nggih. Begitu Ya, nggih Bu boleh, Endah boleh. nggih Seperti dikasih itu. kesempatan Ya, boleh. buat Pak Evi nggih. Siap, Bu. Izin Iya. koreksinya, Bu. Iya. Pak Agis, izin koreksinya Pak Oke. Agis. Monggo Pak Evi. Siap. Siap, senior. Lanjutkan. Kok nggak bisa? Berdoa dulu Udah dong. bisa. Baru ini. Baru dijadikan co-host sama Ibu. Oh, siap, Bu. Apalagi? Ya, sok. Kopi dulu. Happy. Siap. Ini, Bu. Dibacakan atau cuma dilihat saja, Bu? Dibacakan, dipelajari bersama, nanti Oh, yang iya. lain bisa buat Dibacakan panduan. dong. Ya, nanti Iya. Bu Endah dan Pak Agisnya koreksi begitu. Jadi buat panduan kita, Siap. Pak. Jangan cuma dibaca, Pak. Siap, siap. Ya, semangat. Ini, Bu, ini misalkan CP-nya Pak CE, Bu. Peserta didik menunjukkan kemampuan berbagai penerapan keterampilan pada permainan aktivitas main lainnya dan kehidupan nyata sehari-hari sebagai evaluasi pengetahuan yang benar. Pengetahuan jasmani terkait kesehatan dan kebugaran jasmani terkait keterampilan, pola-pola perilaku hidup sehat, serta menunjukkan perilaku dalam menemukan nilai-nilai aktivitas jasmani. Itu Pak CE. Untuk tujuan pembelajaran, mempraktikkan keterampilan gerak, lanjutan passing bawah dalam permainan bola voli. Untuk indikatornya, menerapkan keterampilan gerak, lanjutan passing bawah dalam permainan bola voli, menerapkan keterampilan gerak, lanjutan permainan bola voli dalam bentuk permainan yang sederhana dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi.
asesmennya uji kerja, asesmen proses pembelajaran, peer assessment. Untuk nomor 2, memahami fakta, konsep, dan prosedur keterampilan gerak, lanjutan passing bawah dalam permainan bola voli. Mengidentifikasi keterampilan gerak, lanjutan passing bawah dalam permainan bola voli, menjelaskan keterampilan gerak, lanjutan passing bawah dalam permainan bola voli. Untuk tesnya, tes tulis lisan, pembelajaran akhir, assessment soal tes tulis dan rubrik assessment. Sikap menunjukkan keterampilan bekerja sama dengan merujuk peraturan dan pedoman untuk menyelesaikan perbedaan antara konflik antar individu serta peserta didik juga dapat mempertahankan adanya interaksi sosial yang baik dalam aktivitas jasmani. Untuk di indikatornya menunjukkan bekerja sama dengan merujuk pada peraturan dan pedoman untuk menyelesaikan perbedaan dan konflik antar individu. Nomor 2.1 2.2-nya menunjukkan etika yang baik, saling menghormati. Maaf. Ya betul ya. Oh, yang ini. Mengidentifikasi gerak latihan passing bawah dalam permainan bola voli, lanjutan passing bawah, menjelaskan cara melakukan 3.1 sorry Bagis, menunjukkan bekerjasama dengan merujuk pada peraturan dalam pedoman untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, menunjukkan etika yang baik, saling menghormati, dan mengambil bagian dalam kelompok kerjasama aktivitas jasmani atau sosial lainnya. Menunjukkan interaksi sosial yang baik dalam jasmani. Asesmennya penilaian diri, observasi selama proses pembelajaran berlangsung, siswa dan guru, formuli dan rubrik asesmen. Untuk selanjutnya, prosedur kegiatan, poin kolom 1, materi, gerak lanjutan passing bawah dalam permainan bola voli. Yang B-nya peraturan permainan yang dimodifikasi permainan bola voli serta mempraktikkan permainan bola voli yang dimodifikasi dengan bola voli dengan modifikasi. Pengaturan peserta didik, individu, berpasangan dan kelompok, model pembelajaran, model PBL, metode diskusi, demonstrasi resiprokal, terus alat dan bahan, bola voli, rintangan, stopwatch, lapang bola voli atau lapangan sejenisnya, atau halaman sekolah, proyektor laptop, sumber Pak Muhajir 2002 PJOK, Muhajir 2002 Guru Jakarta, Patricia, media pembelajaran model atau guru yang memeragakan aktivitas pembelajaran keterampilan gerak lanjutan passing bawah dalam permainan bola voli. Gambar aktivitas pembelajaran keterampilan gerak lanjut passing bawah dalam permainan bola voli. Video pembelajaran aktivitas pembelajaran gerak lanjutan passing bawah dalam permainan bola voli. Produk pembelajaran keterampilan gerak passing bawah dalam permainan bola voli. Deskripsi peserta didik berpasangan memahami dan menerapkan aktivitas pembelajaran keterampilan gerak lanjutan passing bawah dalam permainan bola voli. Untuk ininya Bu, persiapan mengajar, hal yang harus dipersiapkan, membaca kembali buku-buku sumber, menyiapkan alat pembelajaran, lembar kerja, lembar kegiatan siswa, yang mesti perintah dan indikator, bola voli dan sejenisnya yang terbuat atau bola yang terbuat dari plastik atau karet, rintangan, peluit, lapangan passing bawah dalam permainan bola voli atau lapangan sejenisnya atau halaman sekolah. Kegiatan pengajaran, langkah-langkah pengajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Peserta didik berbasis di depan kelas dengan dipimpin oleh dibariskan, 2 mengucapkan salam, guru memastikan bahwa semua peserta didik keadaan sehat,
guru meminta salah seorang didik pemimpin doa menyiapkan lagu nasional, guru memeriksa kehadiran, guru mengaitkan materi pembelajaran dengan pengetahuan peserta didik mengenai passing bawah dengan materi pelajaran yang akan dipelajari, menggunakan pertanyaan pemantik, guru memberikan ice breaking, memberikan motivasi dan menceritakan atlet di tanah air yang sukses dalam cabang olahraga voli, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari yang akan dipelajari kehidupan sehari-hari, memberitahukan materi pelajaran yang akan dipelajari, 2, memberitahukan tentang tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Itu pendahuluan, langsung ke kegiatan inti. Langkah-langkahnya, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, guru menampilkan video tentang passing bawah, gerakan yang salah, peserta didik mengamati video, guru mengarahkan peserta didik untuk berdiskusi, guru mengarahkan peserta didik untuk menemukan solusi, guru memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya tentang materi tersebut, guru menayangkan gerakan yang baik dan benar passing bawah, peserta didik dibawa ke lapangan, terus melakukan stretching. Peserta didik mempraktikkan pemanasan dalam bentuk permainan yang sederhana, yaitu menggunakan permainan bola tembak ke kaki ditahan dengan tangan, tapi tangannya seperti mau passing bawah dalam permainan bola voli. Dilanjutkan mempelajari seperti gini, guru memberikan lembar kerja tentang ini, Bu. Untuk guru memberikan lembar kerja tentang fakta passing bawah, aktivitas, maaf, sudah. Aktivitas pelajaran keterampilan gerak atau passing bawah melewati net saling berhadapan menggunakan bola yang sederhana atau main utuh. Kelompok 2, aktivitas pelajaran keterampilan gerak melanjutkan passing bawah berhadapan tanpa melewati net menggunakan bola yang sungguhnya. 3, aktivitas pelajaran keterampilan gerak passing bawah dalam permainan bola voli dan melempar bola ke atas. Guru melakukan pengamatan, evaluasi atau koleksi. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya mengenai bola voli. Penggulangan drill passing bawah permainan bola voli. Guru membagikan lembar observasi. Setiap kelompok melakukan tugas gerakan, sedangkan kelompok aktivitas 2 setelah peserta didik melakukan aktivitas pembelajaran keterampilan passing bawah permainan bola voli, lanjutkan dengan permainan bola voli dengan yang dimodifikasi. Alternatif sini mungkin itu Pak Agis harus semuanya atau gimana Pak Agis? Silakan lanjut terus, Pak. Kegiatan penutupnya juga silakan Pak dijelaskan. Oh, siap Pak Agis, punten. Kegiatan penutup diantaranya salah seorang peserta didik di bawah bimbingan guru melakukan pendinginan, guru peserta didik melakukan resepsi apa yang tujuan yang ditetapkan secara umum, guru memberikan apresiasi kepada semua peserta didik, guru menyampaikan materi yang akan dilaksanakan peserta didik, berdoa memimpin salah satu peserta didik kembali ke kelas yang dilakukan dengan tertib, mengalihkan. Udah Pak Agis, langsung ke asesmen atau gimana Pak Agis ini? Dibacakan atau gimana Pak Agis? Bu dosen. Bu dosen, apakah ada di sini? Cukup ya Pak Agis? Sebetulnya kan untuk asesmen. Silakan Bu. Pak Agis silakan di ini dulu. Ibu lagi ini dulu menyimpulkan yang presentasi. Oh, baik. Ya. Baik Bu, siap.
Oke, tadi siapa moderatornya? Oke. Pak Gozali. Gozali. Nggih. Izin Pak Agis, izin Pak Evi. Ini kan Ya, Bu. jenengan yang pertama tampil untuk presentasi. Jadi kan ini untuk pedoman bersama nanti. Jadi kalau bisa dibacakan lengkap napa nggih Pak Agis seperti itu nggih? Ya, Izin masuk Bu Keksi. Ya silakan. Menurut saya ini kita asesmen di stop dulu. Kita bahas dulu dari awal dulu sampai penutup. Nah, untuk penilaian setelah itu selesai, baru kita ke penilaian. Biar kita kalau dibacakan semua, baru masuk ntar bingung. Lebih baik sampai penutup tadi kita bahas dari awal. Kesalahan apa saja penulisannya, barangkali ada yang salah. Menurut Pak Agis, tinggal kita di situ jadi pedomannya sampai penutup. Nah, setelah itu kita ke asesmen untuk penilaian biar semuanya mengerti, Pak. Begitu mungkin itu Pak Agis, Bu Keksi. Oke. Gimana Pak Agis? apa yang disampaikan Pak Jaja betul ya. Kita bahas dulu RP-nya. Karena sebetulnya kalau untuk asesmen itu kan ada waktunya, tetapi meskipun asesmen ada waktunya nanti, tetap kita kupas saja supaya runtut. Nah, untuk sekarang teknis diskusinya, silakan Bapak Ibu berdiskusi dulu. Nanti kalau sudah selesai Bapak Ibu diskusi, kemudian mengkoreksi dan lain sebagainya, baru nanti kami masuk. Ya, Bapak Ibu ya, Pak Bu Keksi, Pak Jaja, silakan dulu berjalan. Kalaupun nanti saya masuk, mungkin akan masuk minta izin untuk masuk untuk mengomentari. Ya. Oke, siap Pak Agis. Mungkin Bu Keksi izin masuk saya untuk mengomentari Pak Epi nih. Untuk aktivitas 1, Pak Epi, punten kita ke atas dulu untuk langkah-langkah. Apa dari mending dari atas Dari atas, sekalian apa ya? Dari atas kalian, Pak Epi. Dari atas sekalian. Soalnya kemarin yang itu kalau nggak salah kan ada ini ya, ada kolom yang kita revisi apa ya, yang pas sama Bu Sri itu ya. Dari awal, Bu Epi. Dari awal aja Pak Evi, naik terus sampai atas. Oke, mungkin awal itu untuk kelas dan semester tulisannya harus kelas berapa, 10 ke atas lagi Pak Evi. Pak Epi untuk Pak Evi punten ke atas lagi. Nah, itu untuk kelas, itu Pak Epi kelas 10. Itu diperjelas lagi untuk kelas 10 apa, biar Pak Epi ngajar di mana, di kelas apa. Nah, yang kedua alokasi waktu. Itu 2 kali 40 menit paling ya Bu ya, itu ya. Iya, dicantumkan menitannya. Jadi 2 CP-nya berapa langsung dicantumkan di situ. Jadi kita lengkap gitu untuk informasi awalnya seperti itu. Mungkin itu menurut saya. Saya menambah sedikit, Pak. Ya. Itu untuk ini kan aktivitas permainan bola voli. Ya. Itu di dimensinya kemarin saya itu disuruh menambahi sportif kayaknya lu. Yang di siklus 1 saya seperti itu, Bu. 3 ini ya, 3 kata ya, 3 gotong royong, sportif, mandiri dan gotong royong. Pepi di atas lagi, Pepi. Ini Pak, nanti kita runtut dari awal ya, kalau masukannya pas di ininya, jadi diurutin, jadi kita semua sepemahaman seperti itu. Coba dari awal dulu paling atas, terus pelan-pelan turun gitu, seperti itu. Di garis merah aja barangkali. Itu Romawi aja, Pak. 10 ya, Romawi biasanya. 10. Ya, 10 Romawi, terus dilengkapi kelas berapanya, seperti itu. Misalkan saya PPLG 3 atau berapa, seperti itu. Ya, Bu. Ya, nanti, Bu. Ya. Berarti ini materi pokok aktivitas keterampilan gerak lanjutan permainan bola voli. Ya. Jangan lupa JP-nya ya Pak, 45 menit. Oke, siap, aman Bu. Terus untuk CP-nya itu harus sama ya dengan yang dari pusat. Ini udah sama ya Pak ya? Oke. Sama Bu. Nah ini siap. di tabelnya ini, di tabelnya ini. Bu Epi. Mohon maaf masuk. Pak Epi. Mungkin teman-teman juga mungkin bisa dicek CP-nya. Ya, ini CP-nya. Makanya
CP-nya Ya. Pak Epi ini sudah sesuai yang dari pemerintah atau belum, nggih? Sesuai, Pak. Kalau menurut Bapak sesuai nggak, Pak? Yang terbaru ada loh Pak kemarin. Kalau menurut saya enggak itu Pak Epi. Karena Mm-mm. kalau yang di fase ini fase E ya. Iya. Ya. Fase E itu menunjukkan, melakukan dan mengevaluasi kelihatannya. Kalau nggak salah Ya. ada kata-kata evaluasinya. Itu Iya. ada, Pak, hasil evaluasi dan mempraktikkan latihan pengembangan kemampuan jasmani. Itu di depan itu Pak. Di depan. Coba Jadi peserta dilihat. didik mampu melakukan hasil evaluasi kalau nggak salah. Kata-katanya kelihatannya seperti itu. Ya, ini aja Bu, untuk itu revisinya nanti saya minta ke Ibu aja yang terbaru. Nanti saya kalau di sini diketik lama kan seperti itu, Bu. Ini Iya. Pak, untuk materi pokok itu mengevaluasi keterampilan, bukan aktivitas keterampilan gerak lanjutan ini. Kalau fase E. Yang terbaru ya, Iya, yang terbaru. itu mengevaluasi ini ya. Iya. Bukan lanjutan materi ininya. Kalau ini mau udah bener nih. Tinggal kata-kata yang di atasnya tuh untuk materi mungkin. Materi pokok. Ini materi pokoknya yang terbaru tuh mengevaluasi keterampilan. Barangkali yang lain. Saya coba kirimkan CP yang terbaru di grup ya. Coba nih saya kirimkan CP yang terbaru. Pak, ke bawah Pak. Bentar, saya cari dulu. Tak taruh di mana ini, sebentar. Bun. Bun. Jadi Bapak Ibu nanti kalau kita CP ini kan masih keliru, otomatis kan Keliru semua sampai bawah. Iya, ke bawahnya kan karena ke bawahnya ini adalah penjabaran dari CP-nya tersebut. Itu kalau menurut saya. Coba dicek kita. Sudah itu di grup itu coba dilihat. CP saya udah kirimkan CP yang baru ya. Coba dilihat dulu bentar. Bu Keksi itu kelas 11 yang dikirim barusan. Yang kelas itu yang kelas berapa yang saya kirim? Ini fase F, Bu, yang dikirim. Oh, Bu. sebentar. Orang ditandani dadine salah, sorry ya. Itu saya kirim lagi kelas berapa itu coba? Coba cek Pak Panji. Ya Bu, Itu kelas berapa itu? ini bentar. Ya ini kelas 10. Yang baru apa yang bukan itu? Box salah. Udah ya kayaknya betul ya kayaknya ya. Ini fase E, Bu, betul ini. Betul ya udah ya. Maksudnya yang terbaru apa bukan itu? Soalnya ini saya nggak ada keterangannya baru apa enggak. Ini yang baru atau yang bukan ya ini ya? Coba Pak Pugu, coba dicek Pak Pugu yang apal itu. Waalaikumsalam. Gimana sudah dicek Pak Pugu? Oke, baik, Bapak Ibu. Ya, Pak. Ya. Ini Pak Epi ngambil CP-nya dari mana, Pak Epi? Pepi, Halo? Pepi kemana ini? Terus tadi yang meragukan CP daripada Pak Epi, coba diperlihatkan untuk CP SMK di fase E.
Nggih, Pak. Saya tadi Pak, saya mohon waktu 5 menit ya Pak untuk saya ini mau kembali ke sekolah, nanti saya share yang apa? Yang CP yang dari yang saya miliki, entah itu yang benar atau mungkin teman-teman yang lain yang punya dulu. Saya mohon izin ini perjalanan ke sekolah Bapak. Ya, siap. Kami tunggu sambil berjalan ya, Pepi ya. Siap Bapak, nggih, matur nuwun. Oke. Di CP, sini Pak Agis mau masuk. ya Pak Jaja silakan. Untuk CP udah bener sama Pak kalau PSE. Iya. Mungkin untuk materi pokok Pak. Snack yo, menjadi Kalau materi pokok mungkin mengevaluasi keterampilan gerak, bukan lanjutan. Sama sih. Mungkin itu masukannya. Baik. Pak Epi, mana Pak Epi-nya mana? Siapa, Gis? Silakan, itu ada masukan-masukan dari teman-temannya. Yang mana, Pak Gis? Yang lanjutan? Di materi pokok katanya tadi. Aktivitas keterampilan gerak lanjutan, permainan bola voli. Itu Pak Gis. Di sini tujuan pembelajar kan ada mengevaluasi ya di ini. Kalau saya nggak salah Pak Gis, saya mendengar untuk SMP itu spesifik, untuk SMK, SMA adalah lanjutan, betul nggak Pak Gis? Kalau seandainya saya salah pemahaman, ini saya akan hapus seperti itu Pak Gis. Betul. Nah di RP untuk materi pokok ini kan materi pokoknya Ya, permainan berarti bola voli ya, permainan ya, bola voli ya. Sebetulnya ya. cukup diisi dengan aktivitas keterampilan gerak permainan bola voli. Sebetulnya diisi itu juga cukup. Nah. Kalau melihat dari apa namanya RP yang diterbitkan oleh Pak Muhajir, ya. Jadi, apakah Bapak Bu Keksi dan kawan-kawan sudah menerima apa namanya contoh yang terbaru kan? Kalau menerima belum Pak, kami belum dapat share apa-apa Pak. Ini yang siklus 1 Pak. Atau Pak Agis punya contoh yang terbaru bisa di-share di sini. Nanti kami segera merevisi punya kami seperti itu Pak. Nah, saya kirim ke Bu Keksi ya. Sebetulnya Ya. tidak terlalu jauh berbeda ya, karena yang paling penting kemarin juga kan pada pembuatan RP itu yang pertama di sini apa namanya judulnya sudah ada RP, kemudian identitas, kemudian ada materi pokok, alokasi waktu ya. Itu Bu Keksi sudah ada ya kiriman dari saya. Sudah Pak, saya forward ke teman-teman ya Pak ya. Oke. Ya. Kalau saya mah Pak udah dari MGP udah dikasih kemarin-kemarin itu tahu bener enggaknya sama enggak dengan yang lain. Nah, yang terpenting formatnya ya, formatnya sama seperti yang diberikan oleh kampus. Nah, yang Pak Epi ini sebetulnya sudah kalau untuk format sudah sama dengan apa yang diberikan oleh kampus. Ya. Nah, coba ke atas Pepi. Teman-teman sudah saya form ini ya, kirim yang dari Pak Agis, silakan dibuka. Siap. Identitas. Ya, ada dimensi. Dimensi itu kan dari profil pelajar Pancasila. Di situ kan ada mandiri katanya dan gotong royong kalau Pak Epi. Kemudian alokasi waktunya 1 kali pertemuan dalam kurung 2 jam pelajaran. 1 jam pelajarannya berapa? 4 kali 2 kali 1 jam pelajarannya 45 menit. Ini kalau yang saya tahu CP-nya ini yang Pak Epi sebetulnya sudah sesuai ya Pak Jaja. Ya, sudah sesuai Pak. Ya, yang saya tahu juga. Makanya tadi kalau misalkan ada perbedaan di CP,
mohon saya juga ingin mengetahui CP perbedaannya di mana gitu. Nah, kemudian tadi Ini kiriman dari Pak Agis, Pak. TS SMP apa? Contohnya. ya itu kan untuk format untuk format Pak ya. Secara format ya seperti itu. Ya. Karena yang diberikan dari apa namanya? Yang diberikan dari jurusan itu yang diberikan contohnya itu SMP. Nah, kemudian di bawah tujuan itu kan ada tentang terkait dengan psikomotor. Elemennya kan Pak ya. Di situ sudah sama Pak Epi. Kemudian yang kedua di pengetahuan. Nah, yang ketiganya tentang sikap. Jadi saya rasa untuk RP-nya Pak Evi ini kalau sampai tujuan dari identitas, kemudian CP, lalu tujuan itu sudah aman. Ya. Kalau untuk secara format yang Pak Epi ini sudah sama dengan apa yang diberikan oleh kampus. Tinggal silakan Bapak Ibu untuk mengkoreksi hal-hal lainnya. Silakan dilanjut nanti diskusinya, dilanjut dulu Pak Jaja, Bu Keksi, silakan. Di langkah-langkah paling Pak Epi, di langkah-langkahnya, langkah-langkah pembelajaran. Kalau ini kan mungkin sama nih, karena menuju kepada Pak Muhajir nih. Nah, kita saya mau ngoreksi dengan di langkah aja nih, barangkali teman-teman yang lain perlu koreksi, mangga. Ke bawah lagi Bu, langkah 1 aktivitas tuh, kegiatan 1. Nah, ini langkah pembelajaran. Terus bawah lagi bawah lagi Pak. Terus yang inti, kegiatan inti aja, lihat inti ya. Terus Pak. Mana sih ya? Terus yang langkah 1 tuh ini. Nah, aktivitas 1. Nah, ini Pak. Nah, langkah burung bagian lembar kerja ini. Materi 1. Aktivitas pembelajaran keterampilan gerak passing bawah melewati net. Nah, alangkah apakah lebih baik pada saat kita aktivitas 1 itu kita harus tidak melewati net dulu, karena ini kan passing bawah. Mungkin kita melewati berikan keterampilan gerak melewati lagi ya suaranya nih. Materi 1 aktivitas pembelajaran keterampilan gerak lanjutan passing bawah melewati net. Saling berhadapan. Berarti ini langsung melewati karena tidak awal lagi ya. Harusnya kan pada saat awal, contohlah kita ke passing bawah, mungkin kita gerakan tanpa bola dulu. Setelah itu kita gerakan dengan bantuan bola. Materi yang kedua, materi yang ketiga passing bawah itu dibantu oleh teman. Nah, materi keempat kita bikin kelompok untuk permainan passing bawah. Yang berikutnya mungkin ke permainan. Materi-materinya. Mungkin itu masukannya. Mungkin kalau ini kan materi 1 pembelajaran keterampilan gerak passing bawah udah melewati net. Yang kedua gerak passing bawah menghadap tanpa melewati net. Ini harus udah langsung hubungan ke net kan kita awal dulu. Mungkin itu aja masukannya. Barangkali izin menanggapi Pak Agis, nggak apa-apa Pak Jaja. Siap. Takut saya salah dievaluasi. Maksud di sini materi 1 itu, di sini kan ada kelompok 1, maksud saya itu pengamatan, saya menggunakan pengamatan diagnostis. Yang pertama, nanti si siswa itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 itu mahir utuh, yang kedua adalah mahir sebagian, yang kelompok 3 belum mahir. Otomatis saya treatment ke siswanya
aktivitas pembelajaran untuk mahir utuh, aktivitas pembelajaran keterampilan gerak lanjutan passing bawah melewati net saling berhadapan menggunakan bola yang sebenarnya. Itu untuk yang mahir. Untuk yang kelompok 2, si anak tersebut kan ada kelompok 2. Aktivitas pembelajaran keterampilan gerak lanjutan passing bawah berhadapan tanpa melewati net menggunakan bola yang sungguhnya, itu mahir sebagian. Jadi untuk perbedaan mahir utuh dan gerak itu lanjutan passing bawah berhadapan tanpa melewati net. Untuk yang kelompok ketiga, aktivitas pembelajaran keterampilan gerak passing bawah dalam permainan bola volley dengan melempar bola ke atas. Selanjutnya bola dipassing dengan menggunakan bola yang dimodifikasi. Jadi untuk yang belum mahir, yang pertama bolanya dilempar ke atas, lalu ditunggu di bawah langsung passing, dan itu bolanya menggunakan bola yang dimodifikasi. Itu mungkin Pak Agis takut salah atau Pak Jaja, pendapat saya seperti itu Pak Agis. Saya nggak ngerti ini, apakah berarti anak itu udah tahu sebelumnya? Ya, berarti ini yang udah mahir udah dikelompokkan. Harusnya kan kita lihat dulu pada saat setelah, oh ini udah nggak bisa nih, kita coba dulu tidak melakukan ini. Nah, baru kita pengelompokan. Kalau ini kan udah dikelompokkan dulu ya, Pak Epi ya, yang ini udah mahir. Iya, saya melihatnya pada saat dia main di lapangan, melihatnya di luar pembelajaran aktivitas KBM, Pak. Contoh dia lagi istirahat main bola voli, oh dia itu mahir, oh ini. Jadi pengamatan seperti itu, Pak. Oh, berarti itu membutuhkan waktu yang lama seperti itu, Pak. Apakah alangkah baiknya kalau kita pembelajaran kan setidaknya anak tuh si peserta didik itu kita ke lapangan dulu, praktekkan dulu tanpa gerakan bola. Setelah itu kita coba bolanya digantung. Kedua dikasih bola dilempar oleh temannya, baru kita tahu mana yang udah bisa, mana yang udah setengah mahir, mana yang udah mahir. Itu kalau seperti itu. Mungkin pendapat saya seperti itu. Terima kasih. Mana Pak Agis atau Izin masuk, kalau saya juga setuju dengan Pak Jaja. Jadi di sini kita nggak bisa melihat pengamatan itu pada saat hanya di luar. Bisa nggak adil dong seperti itu. Jadi kalau saya sih mending begitu masuk, kita lakukan itu aja, kita amati, disuruh game, betul seperti Pak Jajali, baru kita kelompokkan. Jadi pengelompokannya itu ya saat di situ. Pak, PAU, mana PAU? Siap. Untuk tadinya ya, ayo mana? Siap, Bu. Ini coba mungkin dari Pak Puku nih, Pak Puku lagi perjalanan ya, Pak Puku yang spesialisnya voli ya. Masuk Bu, masuk. Ya, silakan Pak Puku nih yang spesialis voli nih. Saya nggak spesialis voli nih. Mohon izin ngapunten Pak Agis, CP-nya Pak Agis kan tadi sudah dikirim tuh. Nah, yang saya tanyakan mungkin teman-teman, Pak, kita kembali ke atas Pak Epi. Bentar, Pak. CP itu kan ada dua teman-teman, ada yang CP utama sama CP elemen. Terus yang kita pakai di itu kita CP elemen atau CP utama, bisa dinaikkan enggak Pak? Bentar Pak, ini sedikit nih, bentar Pak. Di kopi tahu, Kalau Pak. CP udah bener Pak Pugun yang punya Pak. Enggak. Nah, kalau tumanya Pak Epi itu kan CP-nya CP utama, Pak. Ya. Sedangkan yang kita di RP itu apakah CP utama atau CP elemen yang nantinya kita bahas terkait materi kita? Pak, bentar Pak, saya stop sini dulu Pak. Bentar. Saya tidak pegang Word. Nah, bentar Pak. Saya izin share nggih. Silakan Bapak share dulu Pak, yang punya Bapak share keluar. Kalau di siklus 1 kemarin sih CP utamanya Pak. Tapi coba di-share dulu. Kalau di siklus 1 CP elemen, Bu. Apa CP elemen? Coba di-share dulu. Kami belum paham CP utama dan CP elemen. CP elemen kalau di siklus 1. Makanya kan kita ini jarak karena yang dipakai Pak Epi kelihatan
kitanya CP utama, sedangkan dulu kita di siklus 1 itu pakainya CP elemen. Nah, di-share aja Pak biar lebih ingat, kita Bentar, agak yang lupa nih, agak lupa. ya yang dikirim Pak. Saya belum bisa share, Ibu. Oke. Oke, Pak Pugu silakan, udah bisa, baru dijadikan atas ya. Bukan ini, sebentar. Nah, kalau kemarin, nah ini kan CP utama, yang ini kan CP utama ini, yang dipakai Pak Epi tadi, benar. Nah, yang di R ini kan ada lagi CP elemen di sini. Oh iya, kita pakai yang itu kan kemarin Nah, ya. kemarin kita kan pakai yang ini, makanya saya tadi mengatakan tidak sesuai dengan CP elemen. Nah, ini kita sepakati, mungkin ada masukan dari Bu Indah atau Pak Agis, ketika di RP itu yang di situ itu, apakah kita memakai CP elemen atau yang CP utama? Kalau menurut saya mah CP utama Pak Pugu, karena kan ini termasuk elemen. Halo. Menurut saya menggunakan pasal utama yang ini. CP utama Pak Jaja ya. Ya. Kalau Termasuk semua. kalau di RP yang dicantumkan CP utama. Coba lihat di contoh. Di contoh yang SMP itu. Yang di SMP juga CP utama Pak yang dimunculkan. Pak Pugu, kemarin seingat saya sih pas waktu siklus 1 CP utama Pak, saya kopasnya dari yang CP utama. CP elemen, Bu, Ya, kemarin betul Bu banyak. Keksi. Kemarin yang teman-teman itu kan banyak ini menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan hasil evaluasi rata-rata. Ini sama di sini menunjukkan kemampuan. Enggak, saya di elemen Pak, ini saya juga masih ada RP yang kemarin CP utama Pak kemarin. Coba kemarin, kalau kemarin kan banyak yang kita bahas tentang ini kan, menunjukkan kemampuan mempraktekkan hasil evaluasi kan. Kata yang paling saya ingat itu mempraktekkan hasil evaluasi ini loh. Di CP di siklus 1. Sebentar, saya tak cek dulu RP-nya saya. Kalau saya menggunakan CP utama. Siklus 1, Pak? Iya, siklus 1. Bu Endas, Pak, saya izin share juga CP1 saya ya, CP utama betul Pak? Yang Bu, modul 1 Bu? Iya, saya ini pakainya yang utama Pak. Karena CP elemen mah udah termasuk di dalam ini Pak. Iya. Termasuk ada elemen keterampilan gerak, elemen pengetahuan, sama elemen yang satunya. Jadi CP ini udah mewakili. Mohon izin masuk supaya dapat disepakati Bapak dan Ibu. Ya. CP. Ya. Pak Jaja suaranya kurang keras Pak Jaja. Gimana Pak? Bagis? Ya. Bapak Ibu, supaya tidak kembali ke yang lain, kita kan mengikuti apa yang dibuat oleh Pak Muhajir. Di Pak Muhajir itu CP-nya menggunakan CP utama. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Epi, CP-nya saya sudah sepakat. Apa yang disepakati oleh Unsil. Di sini saya juga sudah menyimpan CP di fase E ini. Peserta didik dapat menunjukkan kemampuan berbagai penerapan keterampilan gerak pada permainan
aktivitas jasmani lainnya, dan kehidupan nyata sehari-hari sebagai hasil evaluasi pengetahuan yang benar. Hasil evaluasi dan mempraktikkan latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan atau physical fitness related health, dan kebugaran jasmani terkait dengan keterampilan atau physical fitness related skills, pola perilaku hidup sehat, serta menunjukkan perilaku dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai aktivitas jasmani. Nah, itu yang dimunculkan pada CP yang disepakati oleh Unsur. Ya, Bapak Ibu ya, sepakat ya? Siapa? Ya, CP yang dimunculkan Pak Puguh ya. Siapa? Pakat. Untuk RP kita disepakati di siklus yang kedua, berarti yang dimunculkan pada CP-nya itu CP utama ya. untuk Mohon izin Pak, yang saya temukan dari web. mohon izin Pak, masukan sebentar. Yuk, silakan. Ya, ini sharing saja Pak. Ini kemarin untuk siklus 1 kayaknya punya saya Siap. untuk CP-nya tetap yang utama. Cuma di tujuan pembelajaran itu yang elemen keterampilan saya ngambil KKO-nya itu agak mirip yang di CP ini, menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan gitu. Untuk KKO-nya loh Pak yang dipakai. Elemen keterampilan, elemen pengetahuan, tetap CP-nya menggunakan yang utama, cuma apa namanya KKO-nya ngambil agak-agak yang ini kayaknya Pak. Baik, Bapak Ibu, saya sudah kirimkan contoh yang SMP itu. Lihat kan KKO-nya sudah dibuka belum? Lagi ini Pak, lagi dibuka. Ya. Untuk KKO di tujuan pembelajaran. Sebetulnya untuk KKO di tujuan pembelajaran, Bapak Ibu itu tinggal copy paste dari LK yang kemarin. Ya, tidak perlu ribet-ribet lagi. Karena LK yang kemarin itu sebetulnya gambaran daripada RP yang akan kita buat sekarang ini. Ya. Seperti ini bola voli ya. Bola voli contoh di tujuan pembelajaran yang dibuat oleh Muhajir kelas 10 fase E. Ya. Mempraktikkan keterampilan gerak passing bawah, passing atas, servis bawah, dan servis atas permainan bola voli. Itu untuk elemen gerak. Kemudian di pengetahuannya, memahami fakta konsep dan prosedur keterampilan gerak passing bawah, passing atas, ya. Misalkan materinya ada servis bawah dan servis atas pada permainan bola voli. Itu di tujuan pembelajaran. Kemudian di bagian sikapnya, mengembangkan tanggung jawab sosial dalam kelompok kecil untuk melakukan perubahan dalam kerja kelompok pada aktivitas jasmani atau kegiatan sosial lainnya. Peserta didik juga dapat menumbuh kembangkan cara menghadapi tantangan dalam aktivitas jasmani. Itu sebetulnya tidak jangan diambil ribet lagi Bapak dan Ibu sekalian. Kita ambil simpel di tujuan pembelajaran itu ya merujuk pada apa yang kita tuju pada proses pembelajaran hasil dari CP yang sudah kita tuangkan. Ya. Sebetulnya untuk di tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu tinggal copy paste yang kemarin di LK yang kemarin ya. Sampai sini mungkin bisa dipahami ya Bapak Ibu. siap, Bu. Kan Bapak Ibu Siap. di siklus 1 juga saya rasa sudah paham lah ya. Tidak perlu berdebat dan lain sebagainya lagi. Saya rasa tinggal melanjutkan apa yang kemarin dibuat. Siap, Bapak. Siap Pak. Pak Epi coba dimasukin lagi tuh. Mohon izin Pak Agis. Ya. Ya, silakan Pak Joni ya. Pak Lukman. Kaitannya dengan RP di saya kan ada modifikasi alat. Itu nanti dicantumkan atau enggak atau RP-nya biasa saja seperti itu.
Halo. Gimana? Dengeran nggak ya? Kaitannya dengan RP itu kan di pembelajaran yang asli itu saya kan ada modifikasi alat. Betul, Pak. Silakan. Ya, ada modifikasi alat, terus nanti di RP-nya itu dicantumkan atau enggak? Di situ dicantumkan, Pak, kan di situ ada media, ya. Ada media pembelajaran kan? Oh, untuk media pembelajarannya itu berarti modifikasi alat seperti itu, nggih. Bapak itu modifikasi alatnya apa, Pak? Oh, yang kaitannya dengan prasarana. Bak lompat diganti dengan Nah, itu matras seperti itu. Bapak net. Oh, Bak berarti lompat. kan di medianya di situ Bapak bukan bak lompat berarti yang disimpan, berarti matras ya. Oh, nggih. Tapi diberikan keterangan juga bahwa matras itu untuk apa ya, dan misalkan dalam kurung gitu, Pak, supaya nanti si pembaca atau pemeriksa juga paham, kok ini lompat jauh misalkan, tapi matras yang digunakan ini untuk apa gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih, Pak. Di bola voli tadi saya juga tadi ingin mengomentari yang Pak Epi. Di Pak Epi kan bola voli itu ada tadi bola karet, bola voli sebenarnya, atau bola sejenisnya. Pastikan saja ketika kita akan mengajar bola voli, misalkan Pak Epi akan menggunakan bola karet, di situ cantumkan saja misalkan bola karet dan bola voli yang sebenarnya. Jadi nggak ada kalimat yang lain lagi supaya jelas. Atau misalkan menggunakan bola plastik dan bola voli yang sebenarnya, misalkan. Nah, seperti halnya seperti itu. Ya, itu juga Pak Epi kan modifikasi alat ketika bola voli menggunakan bola karet misal. Jangan sampai apa yang ditulis misalkan menggunakan bola karet Pak Agis terpental apa ya ini? Bu Endah, permisi Pak Panji belum di ACC untuk masuk ke Zoom. Pak Agis terpental ya teman-teman ya ini ya. Bu Keksi, itu Ya, Pak Panji terpental, suruh di ini katanya admit, nggak bisa masuk. iya, nunggu Bu Endah ya. Iya. Pak ya. Agis terpental ya. Aduh, saya barusan terpental. Nggak apa-apa, Pak. Kata Bu Keksi Musim suruh hujan pegangan, Pak. berpengaruh sini jaringan di Kata Bu sekolah Keksi saya. suruh pegangan yang Suruh kuat. pegangan. Ya. Bapak dan Ibu, ya, terkait dengan RP. Kalau boleh saya supaya nanti penyamaan persepsi dulu ya, supaya besok itu di pertemuan selanjutnya sudah betul-betul fix apa yang RP yang kita buat. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak.
Siap, siap. Terdengar Pak Dengar Pak, Agi. siap. Mohon maaf nih baru gabung lagi. Ini tadi penghabisan kelas pertama dan masuk yang kelas kedua dikondisikan dulu. Siap, Bu dosen. Ya, silakan Pak Agis dilanjut dulu Jadi ya. yang tadi Pak Epi tampilkan itu saya rasa sudah kan? Ya Bu, sudah sesuai apa yang diinginkan. Ya terkait formaturnya ya Bu ya, Bu Keksi dan kawan-kawan ya Bapak Ibu sekalian, formaturnya seperti itu. Sama kita samakan saja supaya nanti siapapun dosen yang memeriksa itu semuanya sama persepsinya ya. Kemudian terkait tadi CP ya, CP yang umum yang dituangkan pada RP atau modul Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian selanjutnya di situ memang ada TP atau tujuan pembelajaran, ada indikator, juga ada asesmen ya yang dicantumkan. Yang terpenting dalam pembuatan RP sendiri itu ada identitas ya, kemudian juga ada CP-nya, ada TP-nya ya. Lalu proses pembelajarannya, media pembelajarannya, kemudian model, metodenya seperti apa ya. Itu harus jelas di dalam RP yang Bapak Ibu buat. Ya, kemarin juga saya sudah sampaikan, mungkin ada perbedaan-perbedaan antara RP yang diinginkan kampus hari ini dengan RP yang sudah Bapak Ibu buat di sekolahnya masing-masing. Tetapi untuk aktivitas PPG ini kita samakan. Ya, bisa disepakati ya, Bapak Ibu sekalian. Siap. Siap. Oke. Ya. Cuman tadi di yang Pak Evi itu memang saya ada pertanyaan sama terkait juga dari pertanyaan Pak Jaja. Itu pertanyaan saya yang di materi. Ya, itu kan pasti ketika Pak Evi mengajarkan aktivitas bola voli berkelompok tersebut itu dari hasil asesmen diagnostik ya. Kemudian melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, jadi peserta didik sudah dikelompokkan mana yang sudah mahir, mana yang sudah biasa saja, mana yang belum bisa. Ya, nah, di situ juga saya ingin tanyakan, makanya tadi saya minta tampilkan lagi yang punyanya Pak Epi. Mungkin itu saja Bu, sementara Bu Endah kalau sudah bisa bergabung. Oke, terima kasih Pak Agis ya. Tadi kita sudah sepakati dari Pak Agis ya. Memang nanti dalam pembuatan RP di sekolah masing-masing mungkin punya format, atau kalau format mungkin sama dengan Pak Muhajir, mungkin susunannya nanti memakai model apa gitu ya, setiap sekolah berbeda. Nah, untuk kita sekarang sedang PPG, kita ikuti aturannya saja, aturan mainnya yang di Unsil mungkin ya. Tadi sudah disepakati dari Pak Agis, seperti itu kita samakan. Jadi nanti kalau dia udah lulus PPG silakan mau seperti apa gitu ya, kembalikan lagi ke sekolahnya. Nah, kalau untuk sekarang mungkin disamakan aja untuk formatnya gitu ya. Seperti itu mungkin tambahan dari saya. Gimana? Mungkin Bu, ini yang rancu itu tentang langkah-langkahnya mungkin. Yang lain di siklus 1 nggak masalah karena kan kemarin juga kita pakai Pak Muhajir nih Bu. Otomatis kita tidak ada masalah di dalam penyusunan CP. Mungkin ini di kegiatan-kegiatannya, kegiatan awal sampai kegiatan penutup. Nah, yang tadi saya lihat kan punya PPI juga, saya kurang connect nih Bu antara yang tadi di Pak Epi terangkan. Mungkin untuk yang di atas mah kita juga siklus 1 itu sama Bu dengan siklus sekarang Pak Muhajir. Tidak ada perubahan, mungkin perubahannya di media pembelajar atau langkah-langkah pembelajaran. Karena di sana kemarin juga kan kita langkah-langkahnya
agak ngawur nih sedikit. Nah, sekarang kita akan benahi di langkah-langkah awal karena di waktu kemarin kan betul nih untuk CP, untuk tujuan pembelajar, indikator, tinggal ke langkahnya aja mungkin kita, Bu. Mungkin itu aja. Pak Agis, Bu Endah. Ya mungkin untuk langkah kita sesuaikan aja, kita samakan dengan yang sudah di-share Pak Agis. Ya, contohnya seperti itu untuk langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Mungkin itu ya Pak Agis ya. Kita sepakati dengan yang contoh yang sudah di-share. Pak Agis SMP, Bu. SMP MTS. Oh ya, SMP ya. Oh iya, SMP ya. Mungkin kita benar aja sekalian sekarang biar supaya yang lain. Oh iya, sebentar saya baru lihat nih. Ya mungkin gimana Pak Agis untuk yang SMK kita mau sepakati langkah-langkahnya seperti apa? Sepertinya Pak Agis terbental lagi, Bu Endah. Iya, ini lagi di Cikatomas katanya Bu Keksi. Oh. Padahal kita tinggal benahi aja kekurangan kemarin. Kita kemarin Iya. kurang Simpelnya apa nih? yang kayak yang gitu aja. Biasanya kan runtutannya kita sering kali kan seperubah kan. Aduh harusnya ini karena kita di video kan sah-sah. Mungkin perasaannya mumet nih waktu video. Harusnya ini ya, jadi dulu. Jadinya apa? Ngeblank ya Pak ya? Jadi Ya, ngeblank. mungkin kita lebih diperbaiki lagi itu untuk. Nah, yang kemarin itu ada saya ingat yang dimasukkan dari Bu Sri itu yang di pendahuluan itu terdiri dari apa saja, kegiatan inti terdiri apa saja. Nah, yang penting poin-poin itu adalah gitu ya. Jadi yang masuk ke pendahuluan itu apa saja gitu ya. Jangan sampai kayak kemarin kan banyak yang tidak sesuai dengan aturan itu ya. Mungkin itu aja, mungkin Pak Jaja yang dibenahinya. Yang intinya mah kegiatan inti itu harus lebih banyak daripada kegiatan pendahuluan. Dari pendahuluan, nah iya. Kalau kemarin kan kebalik ya. Kalau kemarin itu kebalik. Kebanyakan di pendahuluan pada saat editing ataupun ini pada intinya sedikit. Nah iya, seperti itu. Masukannya seperti nah, tuh Pak Agis ada lagi. Aduh, benar di Cikatomas Maya. Sinyalnya tidak bersahabat, ngajakan gelut Pak Agis. Ya, mungkin itu aja ya, disepakati gitu Pak Jaja ya? Ya, Bu. Ini MC kemana ini Pak Gojali? MC. Pak Gojali. Ada, Pak ada Bu. Barangkali punya. Oh iya ada. Masukan dari Pak Gojali itu Bu yang sepuh. Ya gimana yang Pak Gozali mungkin ada masukan karena mungkin dari pengalaman mengajar beliau lebih banyak ya dari kita semua. Suaranya nggak ada Pak Gozali. Jali. Bapak. Suaranya belum ada Pak Gozali. Suaranya ada nggak? Nggak ada ya Bu Kiksi ya? Iya. Takutnya dari Nggak, Bu. yang lain kedengeran nggak suara Pak Gozali? Nggak ada Bu. Mungkin kurang ini nih Bu, headset. Kurang keras. Kurang iya. Kabelnya Pak ditekan lagi sedikit. Iya ya Bu, sudah masuk ya. Nah, udah. Nah, semangat Pak Gozali. Ya. Untuk tadi ya Bu. Ya. Untuk pengalaman dari PPL 1 itu yang seperti kemarin mungkin dari yang ada kita berpacu dari itu Bu. Mungkin penambahan dari yang lain. Dari presentasi ini dari pengalaman yang PPL 1 ya dari saya itu mungkin dari hanya di saya saja ya kurang jelas ini Pak.
Sudah jelas Pak ya? Pak Agis, suaranya timbul tenggelam. Pak Agis. Hilang lagi Pak Agis. Kayaknya harus ke atas genteng, Bu. Kalau di Cikatomas mah dia kan dekat laut kayaknya ya, harusnya pindah ke genteng, ke atas genteng. Ya Pak Gozali bisa dilanjut mungkin sambil nunggu Pak Agis. Ya, untuk yang tadi itu masalah PPL yang pengalaman dari PPL 1 itu mungkin dari saya hanya menambahkan, dari teman-teman bisa menambahkan lagi dari apa yang kita rembuk atau kita kerjum apal tuh. Missing mending paparan kono kono. Baca kemana coba? Kerjum teuing teu nyaho acan teh lah. Misi lah kan. Bisa di-unmute dulu Pak Jaja. Pak Jaja lagi marah-marah tuh. Mohon maaf nih, lupa. coba saya. Lanjut Pak Gozali. Ya, untuk ini karena saya belum membuat Bu ya, yang RP-nya, dan untuk tanggapan mungkin bisa teman-teman bisa menambahi dari apa yang didiskusikan hari ini. Untuk mohon maaf saya belum membuat RP ini Bu, baru caleng-caleng. Mungkin gini, untuk apa langkah-langkah untuk lebih jelas mungkin Pak Agis barangkali harus seperti ini nih langkah-langkahnya untuk kita menulis di dalam RP dengan kegiatan seperti apa, mungkin lebih diterangkan seperti itu beda, barangkali yang lain nggak kurang paham atau saya sendiri juga kurang paham. Sepertinya Pak Agis terpental kembali. Bu Endahnya juga lagi itu ya kuliah ya Bu Endah. Pak Epi mana Pak Epi? Pak Evi. Pak Epi malah kemana ini? Bentar Bu, ada tamu saya ini RW Bu, ada sesuatu Bu, ini masyarakat Bu, sebentar. Siap. 2 menit. Aduh. Kebetulan saya RW ini ada tamu Bu, sekedap. Siapa RW? Siapa RW? Ya, mohon izin masuk lagi. Ya, siap Pak RW. Dari wasit RW apalagi besok. Semangat Pak Epi. Bener. Pak Epi multi talent Pak Epi. Kompetensi sosial Bu. Iya. Gimana Bu Keksi? Kita sekarang gimana mau lanjut lagi dengan yang nah itu Pak Agis tuh udah Pak ada. Agis sudah ada. Ya ini Pak Evi-nya malah sibuk apa langsung diganti yang lain Bu? Kalau saran saya ganti aja dulu, nanti mungkin kita simpulkan dari yang tampil hari ini, nanti langkah-langkahnya mungkin ada masukan dari Pak Agis untuk kita mau disamakan seperti apa ya dari guru pamong ya. Ini Pak Agis, izin masuk Pak Agis. Pak Agis bisa dengar suara saya Pak Agis? Ya Pak Agisnya terpental lagi deh. Bukan terpental, kayaknya tenggelam ke laut. Nyampe Lamongan. Oke. Intinya gini aja lah ya Bu Enda, biar sama-sama enak. Kemarin kan kita sudah membuat waktu siklus 1, ya mendekati bener lah ya Bu, seperti itulah ya langkahnya. Dan ini nanti di siklus 2, nanti kami panduannya siklus 1 aja ya, bagaimana Bu?
Iya sama aja kayak kemarin siklus 1, cuma yang kemarin dikoreksi, yang harusnya di pendahuluan malah di inti. Nah itu aja mungkin koreksi-koreksi yang kemarin mungkin sama Bapak Ibu juga dicatat untuk perbaikan di siklus 2. Iya. Intinya Jadi kami pedomannya siklus ada 1. PBL gitu. Harus ada PBL-nya. PBL semua kan kita kan Iya. kemarin kesepakatannya ya Bu Endah. Iya, ya kemarin kan siklus 1 kemarin kan tahu sendiri. Jangan Pengalaman yang lupa kemarin. media sama alatnya, Pak. Iya. Ini kita coba beralih ke Pak Herviana yang sudah tidak sabar menanti nih, sepertinya sudah siap sekali nih Pak Herviana nih. Insya Allah, Bu. Iya, Pak Herviana sebenarnya tidak pengen pisah bersama kita, Bu Endah. Ya, aduh, pengen sama Bu Endah. Iya, tapi Pak Herviananya harus pindah. Jadi ini Pak Herviana silakan sebelum berpindah Jadi silakan takdir mempresentasikan. yang memisahkan kita Pak Hervi. Iya, Harus betul. bersabar. Boleh kapan kita Pokoknya sama Bu Indah akan indah. Baik, pada izin share waktunya. screen ya, Bu. Iya, Ya, sebentar. Ibu jadikan co-host dulu ya. Pak Herviana membuat apa ya kemarin ya? Kemarin minggu ataupun pertemuan